Baik saudara-saudara, pada saat ini kita bersyukur boleh masuk dalam pelajaran sekolah Sabat yang ketiga dengan judul Kain dan Warisannya. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami siap mempelajari firman Tuhan sekolah Sabat. Berikan kami kuasa Roh Kudus supaya kami boleh mengerti dan memahami firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, Sabat lalu kita telah membahas satu pembahasan yang sangat bagus, di mana kita melihat oleh karena tidak menuruti firman Tuhan, perintah Tuhan, maka Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh ke dalam dosa dan akhirnya kita juga telah berdosa. Telah disinggung bahwa oleh karena dosa, maka Adam akan bersusah payah untuk bekerja dan Hawa akan bersusah payah serta kesakitan saat mengandung dan melahirkan Kain dan Habel. Saudara-saudara, berbicara about Kain dan warisannya. Penulis sekolah Sabat mengambil ayat tema dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-7. Tapi sebelum saya membaca, saya tetap mengajak saudara-saudara untuk membahas firman Tuhan. Pelajaran sekolah Sabat, buku pelajaran sekolah Sabat, karena pembahasan rangkuman video ini tidak menggantikan pembahasan sekolah Sabat yang ada di buku kita. Kita lanjut. Dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang di mana Tuhan berfirman Kain. Oleh karena, kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-6, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Kain pada waktu itu dia kira-kira menunjukkan ekspresi apa? Kain waktu itu menunjukkan bahwa dia cemburu atau sakit hati kepada adiknya. Saudara, dalam Kejadian 3 dan 4 ini berkaitan dengan Kejadian 3. Menceritakan awal mula kejatuhan mereka dan ditentukanlah nasib mereka akan menerima hukuman. Maka dalam Kejadian 4 memberikan informasi tentang upah oleh karena mereka telah berbuat dosa, upah oleh karena mereka telah berbuat atau melanggar perintah Tuhan, yaitu peristiwa atau mereka akan menerima kelahiran pertama dan peristiwa kematian. Saudara-saudara, berbicara tentang keturunan Adam dan Hawa. Sekolah Sabat menyinggung tentang Kain dan Habel, anak mereka. Setelah peristiwa pertama yang dicatat oleh penulis Alkitab tentang manusia jatuh ke dalam dosa oleh karena tidak menuruti perintah Tuhan, dan pada akhirnya mereka diusir dari Taman Eden, maka peristiwa yang dicatat selanjutnya adalah peristiwa kelahiran. Mari kita buka sama-sama Alkitab kita. Alkitab kita, firman Tuhan dalam Kejadian pasalnya yang ke-4, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adiknya Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani." Saudara-saudara, sekolah Sabat dan Alkitab memperkenalkan siapa ini Kain. Bahkan Nyonya White juga dalam buku Alfa Omega jilidnya yang kelima, halaman 28, saya juga sedikit membaca tentang tulisan-tulisan permulaan. Nyonya White menyinggung di situ, dikatakan,
kedatangan juru selamat telah dinubuatkan di Eden. Ketika Adam dan Hawa pertama kali mendengar janji itu, mereka sangat mengharapkan kegenapannya yang segera. Mereka menyambut anak sulung mereka dengan segala sukacita, berharap bahwa mungkin dialah pelepas itu. Saudara, yang menarik adalah di bagian yang pertama, ayat pertama bagian B, Hawa, dia memberikan komentar ketika Kain lahir. Sedangkan Habel tidak diberikan komentar. Mereka pada waktu itu berharap bahwa Kain adalah juru selamat, adalah pelepas. Tetapi apakah benar demikian, saudara? Kita akan bahas apakah benar atau tidak. Tentunya kalau kita melihat bahwa ini tidak. Berbicara tentang Kain dan Habel, Sekolah Sabat menyinggung sedikit tentang identitas mereka yang mana Alkitab mencatat bahwa Kain adalah kakak, big bro. Habel adalah adik. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah seorang peternak sesuai dalam Kejadian 4 ayatnya yang kedua. Berikutnya, dalam Kejadian 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, menceritakan persembahan sebagai hasil mereka kepada Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Alkitab. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya itu tidak diindahkannya. Karena kenapa? Karena Nyonya White Alpha Omega jilid yang pertama halaman 74 dikatakan, tanpa tercurahnya darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan mereka harus menunjukkan iman mereka di dalam darah Kristus sebagai penebusan yang dijanjikan dengan cara mempersembahkan anak sulung domba mereka sebagai korban. Di samping itu, buah sulung hasil bumi harus dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan syukur. Kita boleh buka dalam pelajaran Sekolah Sabat hari Senin. Pertanyaan, kenapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan dari Kain? Karena tidak ada unsur mesianik. Mungkin pada waktu itu Kain sudah berpikir bahwa saya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagi Kain, saya sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi yang diminta Tuhan adalah penurutan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kain berpikir menurut pribadinya, saya sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi yang dimaksud Tuhan adalah penurutan. Apa yang sesuai dengan Tuhan mau, itulah yang Tuhan maksudkan. Saudara-saudara, terkadang dalam kehidupan kita, berbicara tentang persembahan atau memberikan sesuatu kepada Tuhan, terkadang kita katakan, saya sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah kehidupan saya, inilah persembahan saya. Saya sudah berikan yang terbaik kepada Tuhan, tetapi kenapa begini? Kenapa kehidupan saya begitu, saudara? Bukankah atau saudara, mari kita cek kembali kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini sudah selaras? Atau apakah kehidupan kita ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan? Kadang-kadang kita berpikir, menurut saya ini sudah baik. Menurut saya hari ini sudah baik. Menurut saya baptisan ini sudah baik dan benar. Tetapi apakah itu benar di hadapan Tuhan? Ingat ini. Saya mau tanamkan dalam pikiran saudara-saudara. Bagi manusia itu baik dan benar. Tetapi bukan berarti bagi Tuhan itu sudah baik dan benar. Namun bagi Tuhan itu baik dan benar. Sudah pasti. Bagi manusia itu baik dan benar. Kadang-kadang dalam pikiran kita, kehidupan kita berpikir, Tuhan,
saya sudah berikan yang terbaik. Tetapi, apakah itu sudah baik dan benar di hadapan Tuhan? Kadang-kadang kita berpikir, persembahan saya, hari perbaktian saya, menurut pribadi saya itu sudah baik dan benar. Tetapi, apakah itu baik dan benar di hadapan Tuhan? Selanjutnya, Nyonya White, dia mencatat dalam buku Alpha Omega jilidnya yang pertama, halamannya yang ke-74. Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Saudara, setelah korban persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mari kita lihat di ayatnya yang kelima. Kejadian 4 ayatnya yang kelima. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Mukanya muram. Dan Kain ini dia sakit hati. Dia cemburu dan Sekolah Sabat mencatat ada 2 hal. Yang pertama, kemarahan Kain tampaknya diarahkan kepada Tuhan dan Habel. Kain marah kepada Tuhan oleh karena dia mengira bahwa dia adalah korban ketidakadilan. Yang kedua, Kain marah kepada Habel karena dia cemburu pada saudaranya atau dia cemburu kepada adiknya. Saudara, terkadang kita manusia marah kepada Tuhan dan berkata, "Oh, Tuhan tidak adil. Kenapa kehidupan saya begini? Kenapa kehidupan mereka begitu?" Kita marah kepada Tuhan dan terkadang kita berpikir, kita katakan, Tuhan tidak adil. Kenapa begini? Kenapa begitu, saudara? Mari kita cek dulu apakah kehidupan kita ini sudah benar di hadapan Tuhan. Dan terkadang ketika kita kecewa kepada saudara kita marah kepada saudara kita, kita juga marah kepada Tuhan. Nah, ini miris dan inilah yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Kalau kita marah kepada Tuhan, janganlah kita marah kepada saudara kita. Kalau kita marah kepada saudara kita, janganlah kita marah kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Kain. Kain marah kepada Tuhan dan marah kepada adiknya. Nah sekarang, apakah Tuhan tidak menegur atau tidak menasihati Kain? Sudah. Yang pertama, kita buka Alkitab kita, Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Yang pertama, Tuhan mendesak Kain untuk berbuat baik, untuk berperilaku dengan cara yang benar. Itu sebenarnya adalah panggilan untuk bertobat dan mengubah sikapnya, yaitu berbuat baik. Yang kedua, Allah merekomendasikan pengendalian diri. Engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah mengamarkan kepada Kain bahwa dosa sementara mengintip di depan pintu, dan bahasa aslinya dari mengintip adalah robes, mengindikasikan seperti singa yang siap untuk menangkap mangsanya. Saudara, Tuhan juga mengamarkan bahwa sebenarnya dia harus menang melawan kejahatan dengan cara dia berbuat baik dan harus berkuasa atasnya, atau engkau harus mengendalikannya atau mengendalikan diri. Tetapi apakah Kain mengendalikan dan mendengarkan perintah Tuhan? Tidak. Sekolah Sabat mencatat bahwa dia telah tenggelam dalam kecemburuan dan kuasa kegelapan, dan pada akhirnya terjadilah pembunuhan pertama dalam sejarah dunia, yaitu dalam ayatnya yang ke-8. Tiba-tiba Kain memukul adiknya Habel lalu membunuh dia. Selama yang saya pelajari dalam Kejadian, dalam kitab pelajaran sekolah Sabat dan di Alkitab, saya tidak pernah mendapati apakah Kain membunuh Habel dengan tangannya atau bahasa Manado pelungku atau batu atau kayu atau apa, saya tidak tahu. Tetapi yang jelas Alkitab memberikan dia memukul dan membunuh dia. Kain marah, cemburu,
membenci saudaranya dan dia mengajak adiknya untuk pergi ke padang untuk membunuhnya. Mungkin waktu itu Habil berpikir, kenapa ya kakakku? Kenapa ya Kain memanggil? Dia tidak tahu. Bahkan Alkitab mencatat dia membunuh Habil adiknya. Saudara, memang kita tidak membunuh. Tetapi hati-hati. Kalau dalam diri kita ada sifat-sifat Kain, memupuk atau pupuk terus rasa kebencian terhadap teman kita, sahabat kita, saudara kita, orang tua kita, orang yang ada di sekitar kita, mungkin tanpa kita sadari kita telah mengambil jalan seperti Kain. Berikutnya, setelah Kain membunuh adiknya, Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adiknya? Sama seperti pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Di sini ada kemiripan yang artinya dosa dari orang tua mereka menjalar kepada anak mereka. Seterusnya, Tuhan bertanya lagi dalam ayatnya yang ke-9. Kain, di manakah adikmu? Di manakah Habil adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Saudara, pada waktu Tuhan bertanya kepada Adam, dia menuduh istrinya. Dan sama seperti Kain, dia tidak mengakui. Dan Sekolah Sabat mencatat bahwa Kain menentang Tuhan. Maka secara keseluruhan Kain tidak mengakui perbuatannya dan dia menyangkal perbuatannya. Kadang-kadang kita juga sama seperti Kain. Kita sudah tahu salah tetapi kita tidak mengakuinya dan memilih untuk menyangkalnya. Bahasa Manado bilang, bukan kita kok. Atau bukan saya. Padahal dia yang melakukan kesalahannya. Dan kira-kira apa hukumannya? Hukuman untuk Kain dalam ayatnya yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Sebelum saya mau sampaikan ada hal yang menarik, saya mau kembali lagi mengajak saudara-saudara. Ketika kita sudah melakukan kesalahan, jangan pernah menyangkal kesalahan kita. Mengakuilah. Ya. Kita mengakui kita tidak akan rugi. Kita meminta maaf kita tidak akan rugi. Bahkan kalau kita mengakui meminta maaf, kehidupan kita, pribadi kita akan merasa lega. Terbebas dari beban-beban. Berikutnya, yang menarik di sini adalah walaupun Kain berdosa, ingat, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-16, Tuhan masih memberinya semacam perlindungan. Ini menunjukkan masih ada kasih karunia Tuhan untuk Kain. Saudara, saya mau katakan, kalau ada dalam pikiran saudara bisikan-bisikan bahwa saya ini sudah terlalu jauh, saya ini sudah tidak pernah masuk ke dalam gereja, sudah tidak pernah beribadah kepada Tuhan, kehidupan saya ini sudah tidak layak di hadapan Tuhan, itu adalah bisikan setan. Dan jangan pernah kita dengarkan. Karena menurut ayat ini, kasih karunia Allah sangat teramat besar untuk saya dan saudara. Sekalipun saya dan saudara berpikir saya ini sudah terlalu jauh dari Tuhan, ingatlah. Kasih karunia Allah itu terlalu besar untuk saya dan saudara. Seterusnya, bagaimana dengan warisan dari Kain? Setelah Kain dihukum menjadi pelarian, berbuat kesalahan, bagaimana dengan warisan dari Kain? Cucu Kain, ini ada dalam pelajaran Sekolah Sabat. Cucu Kain, Lamek, merujuk pada kejahatan Kain dalam konteksnya sendiri. Perbandingan antara kejahatan Kain dan kejahatan Lamek bersifat instruktif.
Kain memilih untuk diam tentang satu-satunya kejahatannya. Tetapi Lamek tampaknya menyombongkan dan akan kejahatannya dan mengungkapkannya dalam sebuah lagu. Kita boleh lihat dalam Kejadian 4 ayatnya yang ke-23 dan ayatnya yang ke-24. Kain, dia meminta belas kasihan, tetapi Lamek tidak. Kita boleh lihat kejahatan dunia terus berkembang, yang mana Alkitab mencatat bahwa Kain monogami, lalu Lamek menunjukkan poligami. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-24, ayat 23 dan 24, istri Lamek ada dua. Yang pertama namanya Ada, yang kedua adalah Sila. Dari sinilah muncul poligami yang pertama. Selanjutnya, setelah Habil mati, Tuhan memberikan Set, atau bahasanya Asid, yang artinya aku akan mengadakan kepada Adam dan Hawa. Ini memberitahukan bahwa benih mesianik akan diteruskan di garis keturunan Set, bahwa ada sebuah pengharapan dan kelepasan bagi umat-umat Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan ingatlah, melalui Set muncullah seorang tokoh Alkitab yang bernama Henokh. Dialah seorang pengkhotbah yang setia. Kalau bisa dibilang, dia ini adalah orang Advent yang pertama. Set, pengabar Injil. Pembawa kabar kehidupannya berjalan terus-menerus dengan Tuhan. Saudara, sebagai kesimpulan bagi kita pada saat ini, setialah kepada Tuhan. Kalau Tuhan suruh A, buatlah A. Kalau Tuhan katakan beribadalah, ingatlah dan kuduskanlah pada hari Sabat, ibadalah dan kuduskanlah hari Sabat. Kalau Tuhan katakan sayangilah saudara kita, orang tua kita, pasangan kita, sahabat kita, atau orang yang ada di sekitar kita, maka sayangilah mereka. Kalau Tuhan katakan berbuat baiklah, maka buatlah kebaikan dengan hati yang tulus, jangan dengan keterpaksaan. Dan ingatlah, walaupun saya sudah berbuat dosa, walaupun saya dan saudara telah berbuat dosa, Tuhan tetap menyayangi kita karena kasih karunia Allah itu terlalu besar, sangat besar untuk menjangkau saya dan saudara. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pekabaran firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat dari Kain. Kiranya ini boleh menjadi bagian kami, perhatian bagi kami untuk melakukan yang terbaik. Bantu kami Tuhan, manusia yang berdosa. Kami kurang memahami dan biarlah Tuhanlah yang melengkapi. Tuhanlah yang memberikan Roh Kudus bagi kami. Kami boleh mengerti dan melakukan yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Setiap hari kami berdoa meminta kepada Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami makanan roh yang bergizi bagi kami, supaya kami boleh mengerti selalu dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Bantu hamba, bantu pemirsa. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, jika saudara merasa diberkati melalui pembahasan sekolah Sabat ini, silakan saya mengajak, jika berkenan, kita boleh bagikan pembahasan ini, like, komen, bahkan subscribe channel ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus sayang sekali pada orang semua. Amin.